Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan latihan soal tes wawasan kebangsaan untuk rekrutmen bersama BUMN. Ya, mulai tahun 2024, untuk BUMN sendiri, itu tesnya ada tes wawasan kebangsaan. Nah, tapi jangan khawatir, karena di sini tesnya merupakan tes bangsa sendiri, jadi harusnya kita antusias ya, sambil mengenal lebih jauh bangsa Indonesia. Oke, sebelum lanjut, buat teman-teman, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Juga, buat teman-teman yang merasa ini bermanfaat, boleh di-share seluas-luasnya. Jangan lupa juga untuk di-follow ya IG saya, @fandiarya. Dan kalau sudah follow, silahkan DM, nanti akan saya berikan soft file materi dari video ini. Berikutnya, untuk soal di sini, kita ambil dari website temanasn.com. Jadi, buat teman-teman yang mau cobain soalnya, ada paket untuk fokus BUMN, itu sudah termasuk TKD, akhlak, dan TWK. Oke, teman-teman, kalau gitu kita mulai aja ya untuk TWK BUMN. Di sini kita mulai dari ruang lingkup tes wawasan kebangsaan BUMN. Di antaranya, yang paling mungkin adalah tentang pilar negara, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, kalau mau totalitas, bisa belajar dari sejarah, fungsi konsep, prinsip, nilai, hingga implementasinya sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi. Kalau UUD 45, itu teman-teman bisa ya minimal baca tuntas sekali di UUD 45, kemudian pahami lembaga-lembaga negara yang ada di UUD 45, amandemen UUD 45, dan lainnya. Untuk NKRI, mungkin bisa mulai dari membaca sejarah kemerdekaan RI, nama-nama provinsi, dan lainnya. Serta Bhinneka Tunggal Ika, bisa mulai dari Sumpah Pemuda, implementasi Bhinneka Tunggal Ika, dan lainnya. Nah, sebagai starter awal, teman-teman bisa ya minimal paham tentang 5 sila Pancasila dan substansi tiap silanya. Kalau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini tentang toleransi dan menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Sila kedua, ini tentang hak asasi manusia, saling mencintai, menumbuhkan rasa tenggang rasa, serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Jadi tentang musyawarah, diskusi, menghargai keputusan, itu sila keempat. Sila kelima, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu substansinya adalah mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Untuk detail tentang implementasinya, teman-teman juga bisa ya cek di 45 butir sila Pancasila. Buat teman-teman yang sedang mager mencarinya, bisa download di link pada deskripsi video ini. Nah, selain Pancasila, teman-teman juga boleh ya baca UUD 45, dan ini adalah ringkasannya. Untuk materinya juga saya lampirkan, jadi bisa langsung teman-teman download. Oke, tadi tentang pilar negara. Sekarang bela negara. Teman-teman bisa mulai dari apa itu nilai dasar bela negara, siapa saja yang berhak dan wajib untuk ikut bela negara, serta bagaimana implementasinya. Dan terakhir, nasionalisme, yaitu tentang konsep nasionalisme, implementasi, dan sebagainya. Oke, teman-teman, biar nggak bingung gimana bentuk soalnya, langsung aja kita bahas prediksinya. Nah, di sini saya hanya akan bacakan soalnya, kemudian setelahnya saya akan langsung jawab. Jadi buat teman-teman yang mau menebak jawabannya terlebih dahulu, bisa di pause video ini. Soal 1. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap A. 1 Juni. Ini bukan. Ini merupakan hari lahirnya Pancasila. 1 Oktober, ya, ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. 22 Juni, ini merupakan hari di mana Panitia 9 merumuskan naskah usulan Mukadimah UUD 45, kemudian ada diberi julukan Piagam Jakarta. 10 Oktober ini bukan hari apa-apa, yang ada 10 November ya. Berikutnya adalah 20 Mei, ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi jawabannya adalah opsi B, 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Peringatan ini untuk mengenang gugurnya pahlawan dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Oke? Nah, berikutnya kita lanjut lagi soal nomor 2. Rumusan Pancasila yang sah dan benar baik dalam pengucapan maupun tulisan terdapat dalam... Oke? Langsung aja kita bahas. Pastinya bukan Piagam Jakarta karena ada revisi nantinya. UUD 1950 sudah jelas salah karena 1945 kita sudah punya Pancasila. TAP MPRS juga bukan. Pembukaan UUD 45 ada ya Pancasila di pembukaan UUD.
Pidato Soekarno juga bukan. Maka jawabannya adalah opsi D. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan UUD 45 yang dirumuskan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni. Pidato Soekarno 1 Juni. Ini merupakan pidato yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Kemudian TAP MPRS ini tentang Memorandum DPR GR atau gotong royong mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Oke, lanjut lagi soal berikutnya, soal 3. Sebagaimana pasal 30 ayat 1 UUD 45, keikutsertaan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban dari. Oke, langsung aja kita bahas. TNI iya, Polri iya, TNI dan Polri iya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga iya, seluruh warga negara Indonesia juga iya. Yang paling benar adalah opsi E, seluruh warga negara Indonesia. Ini tertuang dalam bab 12 UUD 45 yang mengatur tentang masalah pertahanan negara dan keamanan negara. Adapun bunyi pasal 30 UUD 45 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi sudah jelas ya seluruh warga negara Indonesia. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 4. Salah satu prinsip dasar Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Prinsip ini mengandung makna bahwa, oke, langsung aja kita bahas. Opsi A, kekuasaan tertinggi di Indonesia berada di tangan presiden. Salah, yang namanya kedaulatan rakyat itu kekuasaannya berada di tangan rakyat. Jadi yang A ini tercoret. Yang B, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kurang pas. Yang C, keputusan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat. Coba tahan dulu. Yang D, rakyat berhak untuk menentukan nasib bangsa sendiri. Tahan. Yang E, semua rakyat Indonesia harus tunduk kepada pemimpin negara. Yang E juga kurang pas. Antara C sama D, yang namanya kedaulatan rakyat itu berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Berarti rakyat berhak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Maka jawabannya adalah D yang paling tepat. Yang C kenapa salah? Yang C ini benar secara kalimat, tapi di sini tidak kelihatan tentang kedaulatan rakyatnya. Maka yang C kita coret. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 5, lembaga negara yang baru terbentuk setelah amandemen UUD 45 yaitu, oke, langsung aja kita bahas. Yang jelas setelah ada amandemen, lembaga negara yang dibentuk adalah DPD, ada MK, dan ada KY atau Komisi Yudisial. Maka dari opsi yang ada, kita lihat opsi A salah, B salah, C salah, D salah. Nah, jawabannya adalah opsi E, DPD, MK, dan Komisi Yudisial. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, di amandemen berapakah DPD, MK, dan KY ini muncul? Oke, itu PR teman-teman, silahkan cari tahu ya. Berikutnya, lanjut lagi. Soal 6. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara... Oke, langsung aja kita bahas. A. Melakukan tindakan korupsi nepotisme, sudah jelas salah. B. Menghargai perbedaan pendapat dan saling menghormati. Tahan. Yang C. Melakukan diskriminasi, sudah jelas salah. Mencari keuntungan pribadi, sudah jelas salah. Mementingkan kepentingan kelompok, sudah jelas salah. Maka jawabannya adalah B. Menghargai perbedaan pendapat dan saling menghormati antar sesama. Berikutnya, lanjut lagi soal nomor 7. Jepang menyerah kepada pasukan sekutu pada tanggal... Ya, langsung aja kita bahas. Yang A, 15 Agustus. Betul. Sudah jelas yang lainnya salah. 6 dan 9 Agustus ini merupakan tanggal di mana Hiroshima dan Nagasaki dibom. Sementara 17 Agustus tanggal Indonesia merdeka. Maka jawabannya adalah opsi A, 15 Agustus 1945. Faktor-faktor yang menyebabkan momen kekalahan Jepang itu sudah terlihat mulai dari saat Perang Pasifik di bulan Agustus. Namun, lebih detailnya, itu pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Amerika Serikat menyatukan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga kedua kota ini hancur lebur dan membuat mental Jepang anjlok. Hingga pada akhirnya di tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Soal 8. Perbedaan nyata antara isi Piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 45 adalah dalam pembukaan UUD 45, alinea keempat, terdapat ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pada Piagam Jakarta, kalimatnya adalah, oke, langsung aja kita bahas. Jadi, pada tanggal 22 Juni 1945, itu sebelum UUD 45, cikal bakalnya adalah Piagam Jakarta, di mana
isinya sama persis dengan Pancasila, namun hanya berbeda di sila pertama. Ada tambahan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka jawabannya adalah opsi C. Kenapa kemudian menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini dihapus? Karena ini demi kepentingan bangsa yang punya berbagai suku bangsa dan agama berbeda. Lanjut lagi sekarang, soal nomor 9. Kepanjangan dari PPKI adalah, oke, langsung aja kita bahas. Jadi, ada namanya BPUPKI, ada namanya PPKI. Yang jelas, huruf I-nya ini adalah Indonesia. P-nya apa? Di awal, P-nya adalah panitia. Benar semua ya, panitia. P-nya kedua apa? Persiapan. Maka jawabannya adalah opsi A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah habis masa tugasnya pada 18 Juli 1945. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, soal 10. Menjadikan Pancasila sebagai perangkat nilai dan prinsip yang membimbing perilaku, moralitas, dan etika hidup individu dan masyarakat Indonesia merupakan bentuk pengamalan Pancasila sebagai. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini, buat teman-teman yang sudah mempelajari tentang peran dan fungsi Pancasila, pasti nggak akan asing dengan kata-kata yang diadopsi. Ya, opsi C, pandangan hidup, dan opsi D, dasar negara. Sementara yang A, B, dan E ini bukanlah peran fungsi Pancasila. Oke, teman-teman? Sudah jelas? Kalau dasar negara itu Pancasila yang ada di UUD 45 ya. Jadi yang D ini salah. Maka jawabannya adalah C, pandangan hidup. Maksudnya adalah Pancasila menjadi pedoman, ya acuan untuk melaksanakan berbagai aktivitas ataupun segala bentuk hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nih, membimbing perilaku, moral, etika. Maka dari itu, setiap perilaku kita itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah, ini tadi 10 soal tentang TWK BUMN. Kira-kira benar berapa, teman-teman? Kalau benar lebih dari separuh, berarti teman-teman bisa lah nih lolos untuk passing rate BUMN yang poinnya 50. Oke, di sini ada lagi soal selanjutnya. Saya berikan 6 soal lagi. Namun sebelum itu, buat teman-teman, bagi yang mau cobain tryout untuk BUMN, baik TKD, akhlak, dan juga wawasan kebangsaan, bisa cobain tryout fokus BUMN, hanya Rp59.000, dapat 3 paket TO, materi, pembahasan, ranking, grup Telegram, dan akses 6 bulan. Dan dengan kode voucher, harga teman, ini dapatkan harga spesial menjadi 30 ribuan aja, teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen cobain bimbel, di sini ada paket untuk rekaman bimbelnya, ada 9 sesi untuk TKD, akhlak, dan TWK, serta ada bonus 5 paket rekaman kelas dan tryout tes bahasa Inggris BUMN, dan ada 4 paket tryout. Kalau tadi di TO BUMN hanya ada 3, kalau di bimbel ada 4. Buat teman-teman yang sudah beli paket tryout, bisa upgrade ke paket bimbel, hanya bayar selisih aja. Dan kalau masukin kode voucher lagi, dapat potongan double-double. Buat yang pengen cobain dan daftar, bisa langsung ke websitenya temanasn.com dan ikuti langkah-langkah di bawah ini. Untuk pembayaran, bisa dari bank transfer, e-wallet, Alfamart, Alfamidi, dan lainnya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, nanti kode vouchernya masukin harga teman, agar dapat potongan harga spesial. Dan jika teman-teman sudah klaim kode voucher, sudah bayar, nanti otomatis akan terupgrade akunnya, dan bisa langsung diakses soal-soal latihan yang ada di website temanasn.com atau aplikasi di Android. Nah, berikut adalah testimoni dari beberapa member Fokus BUMN yang sudah lolos BUMN di batch sebelumnya dan dapatkan skor TKD dan akhlak yang cukup tinggi. Ya, semoga di tahun ini nanti nama teman-teman yang akan tertampil di sini. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi soal berikutnya, soal 11. Berikut ini dampak yang ditimbulkan setelah peristiwa reformasi 1998 bagi bangsa Indonesia, kecuali, langsung aja kita bahas. A. Adanya pembatasan masa jabatan seorang presiden. Betul. B. Membuka kebebasan berpendapat. Betul. C. Melemahnya nilai-nilai budaya dan moral. Sudah jelas salah ya. Yang D. Polri memisahkan diri dari ABRI. Betul ya, ini tentang dui fungsi ABRI. Jadi yang D ini iya. Yang E. Terbukanya peluang bagi munculnya berbagai partai politik baru. Ya, yang E juga betul.
Maka sudah jelas, jawabannya adalah opsi C, melemahnya nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Nah, berikutnya, soal 12, tokoh pejuang Indonesia yang mendapat julukan Bapak Koperasi Indonesia adalah, ya, langsung aja kita bahas. A. Soekarno. Soekarno merupakan Bapak Proklamator Indonesia bersama Hatta. Yang B. Sultan Syahrir. Ini merupakan Perdana Menteri pertama Indonesia. C. Tan Malaka. Ini merupakan Bapak Republik Indonesia. D. Hatta. Sudah jelas, dia adalah Bapak Koperasi Indonesia. E. Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Maka jawabannya adalah Muhammad Hatta. Oke, teman-teman. Lanjut lagi sekarang soal nomor 13. Tidak bermemewahan dan senantiasa menampilkan pola hidup sederhana adalah pengamalan sila Pancasila, khususnya sila ke... Oke, langsung aja kita bahas. Jadi, buat teman-teman yang sudah belajar tentang butir-butir sila Pancasila, di sini ada di butirnya. Di butir sila kelima, tidak bermemewahan, nggak boros, dan sederhana ya. Nah, maka jawabannya adalah opsi E, sila kelima Pancasila. Tepatnya ada di butir 7 sila kelima. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Oke, teman-teman. Berikut lagi adalah soal nomor 14. Di bawah ini yang mencerminkan implementasi sila kedua Pancasila, yaitu, ya, sila kedua itu pada hakikatnya merupakan bicara tentang hak asasi manusia. Opsi A, pemerintah memberikan bantuan sosial. Ini sila kelima. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku dan agama. Ya, ini sila kedua. Mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas pribadi atau golongan. Ini sila ketiga. Memarkirkan kendaraan pribadi di tempat yang semestinya. Ini sila ke, ya, 5. Yang E, mengutamakan membeli produk dalam negeri dibanding impor. Berarti kita menghargai bangsa sendiri. Ini bisa sila ketiga, bisa sila kelima, tergantung konteksnya. Maka yang paling tepat adalah opsi B. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku dan agama. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Soal 15. Salah satu wujud nyata toleransi antar umat beragama di Indonesia adalah, ya, langsung aja kita bahas. A. Menerima dan menghormati perbedaan keyakinan dan tradisi antar umat beragama. Sudah jelas opsi A ini bisa. B. Ikut kegiatan agama lain meskipun tidak sesuai, ya sudah jelas salah. Diskriminasi, salah. Membangun rumah ibadah hanya untuk satu agama tertentu, salah. Atau terakhir opsi E, memaksakan keyakinan pribadi, ya sudah jelas salah. Maka jawabannya adalah opsi A, menerima dan menghormati perbedaan keyakinan dan tradisi antar umat beragama. Ini merupakan wujud penerapan nilai-nilai sila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, nah berikutnya, soal terakhir, soal 16. Berikut ini merupakan pengamalan terhadap nilai Pancasila diantaranya. 1. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. 2. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan satuan. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar mandiri. Yang termasuk pengamalan sila kelima Pancasila adalah opsi A, B, C, D, atau E. Nah, ini PR buat teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kalau gitu, sekian dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Jangan takut untuk jatuh, karena kamu hanya akan belajar bangkit dan menjadi lebih kuat. Kalau gitu, saya Fandi AP, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.